dari tahun 1990 tempat ini hanya 2 kali ditempati. Ini saatnya kita penelusuran, di dalam itu ada apa, ini rumah apa, nanti kita jelasin ya Kak. Iya siap. Ataupun hal sesuatu yang dulunya perjanjian itu nggak dilakukan, itu akan memakan nyawa. Nah ini sampai saat ini masih menagih. Berarti istilahnya mesti punya hutang. Masih punya hutang. Diminta untuk memberi kekayaan dengan menukar jiwanya demi harta. Oke. Nama saya Hana Saraswati. Saya pemain dari film Aku Harus Mati. Perkenalkan saya Prasti Agni, saya juga cast dari film Aku Harus Mati. Minta nyawa. Pas sudah, pas cukup. Saya pikir awalnya dia jujur aja. Iya. Jujur awalnya gue pikir lo juga. Nah, ada kan yang bilang kalau kita main sugi pakainya kambing, pakainya kerbau. Nah, seneng loh. Nggak selalu yang muda, yang tua pun kamu habiskan. Tergantung jiwa siapa yang akan kaya ini. Jangan mau cara yang instan. Mereka itu kelilit hutang, terus mereka butuh biaya, itu mereka capek dengan kemiskinan. Mereka minta dibantu untuk menukarkan jiwa mereka demi harta. Sahabat mistis. Jangan lupa buat nonton film Aku Harus Mati. Segera tayang tanggal 2 April di bioskop kesayangan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Masih inget nggak kalian podcast aku bareng Kes Aku Harus Mati? Itu ada Kahana, ada Amara, ada Pras, dan juga kalian masih ingat nggak proses aku penutupan mata batin sama Kahana? Jadi salah satu Kes melakukan ritual pembukaan mata batin dan ternyata Kahana mata batinnya kebuka sedikit walaupun tidak banyak. Tapi kali ini aku akan membuktikan apakah kepekaannya Kahana ini masih ada atau sudah mulai berkurang di penelusuran. Dan aku akan membuktikan apakah benar penukaran jiwa saat pesugihan itu akan selalu memakan nyawa manusia. Kita buktiin aja sama-sama di penelusuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kali ini kita ada di penelusuran. Selalu saya ditemani sama Kang Nanda. Halo Kang Nanda, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggak bosan loh Kang Nanda nemenin saya, dan kalian juga jangan bosan. Yang minta penelusuran, ini saatnya kita penelusuran, di dalam itu ada apa, ini rumah apa, nanti kita jelasin ya Kang. Iya siap. Langsung kita kulik di dalamnya, terus kenapa bisa angker, kenapa tempat ini terbengkalai, kenapa tidak ditempati ya Kang ya. Iya. Dan kita nggak berdua aja, saya ditemani sama 2 cast dari salah satu film yang akan tayang ya Kang. Kita panggil aja deh, nggak usah lama-lama karena mereka lebih terkenal dibandingin saya sama Kang Nanda. Betul banget. Ya kan, mana masih muda, cakep-cakep, tapi tetap cantikan saya, jangan bilang saya jelek. Saya akan marah. Siap. Siapa dia? Ini cerita yang terjadi di kehidupan saya. Yang melihat dan mendengar pasti tidak percaya. Seorang ibu rela membunuh anak-anaknya hanya untuk menjadi kaya raya. Pembunuhan? Astagfirullah. Nah, ini persoalan besar loh. Tapi ada kemungkinan kalau semua berita di sini ada hubungannya sama keluargaku. Kudu goleki samu barang sing ono hubungannya karo iblis. Malah, kamu harus bisa melihat dunia goib. Dunia yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Yes. Yuk kita berpencar. Apa meneh sing tok arepe? Saya pengen naik jabatan, Mbak, agar martabat saya lebih tinggi dari orang-orang di luar sana. Kamu di Jakarta hidup hedon, foya-foya, kasih makan nafsumu. Wih, jangan kayak gitu.
silakan sayang, Kak Hana. Hai, Teh. Halo, sehat. Kak Gimana Pras, kabarnya? alhamdulillah. Boleh kenalan siapa ini namanya, mungkin banyak yang udah kenal. Tapi biar kenalan lagi aja biar enak. Benar, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Hana Saraswati. Saya pemain dari film Aku Harus Mati yang akan dibantu promo hari ini sama Teh Ria. Halo semuanya, perkenalkan saya Prasti Agni, saya juga cast dari film Aku Harus Mati. Aku harus mati. Nah, loh. Ini judulnya ini loh, Aku Harus Mati. Iya. Kenapa ya aku harus mati ya? Kenapa? Yang ditanyakan itu ya. Iya. Kenapa aku harus mati? Kalian yang masih ada di hatinya kayak gue harus mati nih. Nah, tonton film ini. Kenapanya biar kalian kebuka nih matanya yang mau melakukan suatu hal yang tidak baik, buruk. Terus nantinya juga kayaknya belum tentu masuk surga ya Kang ya. Betul banget. Iya. Betul Nah, banget, betul banget. kita tanya dulu nih Kang Nanda. Kalau Kang Nanda kan udah biasa nih ngikut Iya, saya. siap. Gimana rasanya kalian berdua nih ikut penelusuran nih? Takut, Deh, takut, jujur Oke. takut. Kalau- Boleh di-spill nggak tadi barusan terjadi apa di sini? boleh Boleh ya. Jadi boleh di-spill sebelum ya. kita mulai penelusuran, sebelum opening ini sebenarnya sudah ada kejadian kecil. Ada insiden Ada ya. insiden. Kang Nanda. Ulah dia lagi. Mm-mm. Emang ulah dia lagi. Lagi-lagi Kang Nanda. Kang Nanda katanya mau bakar dupa dulu teh. Habis kesini ke atas. Boleh nanti kita ke atas. Ya, nanti kita spill satu-satu. Ini juga nggak banyak ruangan, nanti teteh yang mana yang dirasain. Mirip semua sama set film. Emang kita udah rencanain buat disamain. Ini udah dibikin daminya. Ini ada yang memegang karena ini baru mulai. Saya malah mau kemasukan. Jadi saya di bawah aja. Kita di bawah aja ya. Ya udah yuk ke bawah aja yuk. Enggak malah gue yang mau kemasukan. Tutupin karpet kan, jadi kita nggak tahu mana yang kropos. Enggak, ini anak baik. Anak baik. Laki-laki. Soalnya belum mulai. Saya nggak mau capek. Oke kan? Sebenarnya kita agak lama antri di atas, tapi cuma kameramen, aku sama anak-anak aja. Terus kan kayaknya dia kelihatannya nggak terlalu kuat ya. Nah, kalau di sini Kang Nanda lagi coba-coba buat narik. Ya ini kan karena lampu kita. Iya, aku naik dari mana nih? Ini ada. Kang. Tolongin. Naikin kaki aja, tolongin. Belum mulai Kang. Wah nggak dijagain sih, tadi dia lagi manggil ya. Awas kakinya leleh. Allahu Akbar. Ya, belum mulai. Oke, assalamualaikum. Saya mau ngucap assalamualaikum. Kamu yang ada di mana? Ada yang di atas? Ngapain kamu masuk ke sini? Belum mulai kita. Iya, saya tahu emang dia ngundang kamu, tapi nanti dong, bukan sekarang. Oke, keluar ya. Nanti kita ketemu lagi di dalam ya. Ya. Kamu panggil aja teman-temanmu semuanya. Wow. Tapi itu mungkin kalau sahabat mistis sudah biasa ya ngeliat Kang Nanda. Tapi Hana sama Kak Pras itu kayak dapet Shock. hadiah ya. Shock terapi teh bener. Asli shock terapi karena tadi lihat sendiri Kang Nanda tuh terlempar
beneran terlempar, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba biur gitu. Dan posisinya tuh yang kayak gitu, kayak di sling gitu, ngerti gak sih? Asli. Iya. Jujur kalau saya tuh nggak takut ya, cuman ini sih juga nggak takut tapi lebih ke was-was. Jadi lebih kayak Ada apa nih? Iya, gitu. kayak Tapi ini gitu. pertama kali kalian berdua penelusuran. Iya, Pertama kali kita ajaknya langsung jalan-jalan ke tempat angker, di mana saya spill dulu, dari tahun 1990 tempat ini hanya 2 kali ditempati. Jadi dari tahun 1990 itu sudah kosong sekitar berapa puluh tahun. Saya aja tahun 93 udah 33, berarti 36 tahun. Terbengkalai dan kosong. Yang 10 tahun aja tuh setan ngajakin dia jalan-jalan. Ya kan, ngajakin dia manjat-manjat. Ini yang 36 tahun ada apa di dalamnya, kita harus cari tahu benang merahnya ya Kang. Siap. Kalau Kang Nanda sendiri nih melihat di belakang sosok-sosok yang sudah mulai say hello apa aja Kang? Iya, jadi emang pada saat tadi kita cek lokasi sempat ada kejadian kecil lah. Nah itu emang saya sempat ngeliat makhluk teh di belakang tempat tinggal ini ada bukit di sebelah sana. Tapi makhluk itu emang dominan di sini Kak, dominan di sini dan itu emang bisa di. Allahu Akbar. Tahan. Hai. Teh. Halo. Salam. Oh, tahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya yang ada di atas. Oh, kenapa masuk ke teman saya? Tadi dia mau ngajak saya ke sini. Iya, tapi kamu ada kepentingan apa masuk ke teman saya? Apakah ingin komunikasi dengan kami atau gimana? Saya memberitahu Hmm. siapa aja yang ada di sini. Oke. Nah, kakak mungkin tanya aja, nggak apa-apa. Mau tanya apa? Kamu udah lama di sini. Ya, sebelum tempat ini dibangun, Terus apa yang terjadi sama tempat ini? banyak kematian. Kematian? Karena apa kematiannya? Saya tidak tahu, nanti teman saya yang menjelaskan. Ya. Oke, sudah cukup. Kasihan teman saya. Saya mau naik ke atas. Ya, nggak bisa. Bawa anak ini. Nggak bisa. Harus. Lepas. Begini. Dit. Ya. Allah. Di mana minumnya mana? Di ini dulu. Allah. Tahan dulu. Awas, nggak kuat. Wah, siapa yang masuk? Siapa kamu? Kalau nggak mau komunikasi udah jangan masuk mulu, kesian. Kita masih pengen jalan-jalan. Ya. Lepas. Lepas. Tahan. Aduh kakinya. Kakinya. Duduk. Ayo Kak. Nggak apa-apa. Aman. Minum dulu. Diminumin dulu, Babang tadi diminumin dulu. Minum dulu. Ya, jadi Nggak bisa gerak. di ini dulu teh. Tongkat saya mana? Ya. Allah. Jadi gini. Mungkin Dende segar dulu, saya bantu jelaskan Kak Ana. Pada saat di awal tadi itu, emang Teteh sempat mau, yang pas ke atas ya, Teteh sempat mau masuk, tapi dia tahan. Nah,
pada saat saya membahas sosok yang ada di belakang bangunan ini itu bukit. Sosoknya itu emang dominan, dia letaknya di sini Kak. Tapi kebetulan pada saat saya lihat dia ada di atas bukit itu. Nah, sosok itu emang saya masih belum tahu nih. Tapi dia emang suka memakan tumbal Kak. Memakan tumbal yang Bismillah. Ya Allah, gue merinding beneran nih. Ya. Jadi memakan tumbal atau memakan jiwa untuk digantikan dengan sesuatu kekayaan. Sesuatu kekayaannya itu uang. Jadi tempat ini emang suasananya itu emang gelap banget. Gelap bukan soal gelap dalam hal segi nggak ada lampu, bukan. Tapi gelap kelam pada saat ini masih aktif. Yang dimana pada saat itu banyak sekali kejadian-kejadian yang sampai meninggal gitu Kak. Oke. Nah ini emang ada hubungannya dengan, kalau bahasa saya adalah jiwa apa ya Teh? Bahasanya jiwa Kayak penukaran jiwa untuk kekayaan lah gitu. Yeah. Jadi kayak sebelum kalian datang kan, sampai kalian datang aku jelasin di sini kenapa nanti ada yang mati keluarganya mereka nih yang punya tempat satu menurut cerita dari yang ngejaga ini. Jadi gini, saya capek banget mulai. Saya udah menahannya berjam-jam. Yeah. Jadi kebetulan cerita dari tempat ini, tempat yang sekarang kita masuki di penelusuran, menurut sang penjaga itu yang punya datang 2 kali doang ke sini. Karena setelah itu setiap beli aset itu orang satu-satu keluarganya meninggal. Tapi dia memang makin kaya karena asetnya kan banyak banget gitu. Dan di sini itu bukan cuma satu lokasi, ternyata ada beberapa lokasi di daerah sini, deket-deket sini. Tapi penjaganya bilang kok setiap beli itu nggak ada. Nah salah satu keluarga mereka, bukan keluarga inti, kayak sepupu sama ipar, bilang kalau si bapak ini tuh punya sesuatu gitu. Tapi balik lagi itu kan baru dari omongan. Yeah. Nah kita mau cari tahu benar nggak? Kadang yang mereka ceritakan itu hanya dari omongan kan. Coba kita tanya dengan yang penghuni di sini. Apakah mereka yang ada di tempat ini betul kiriman mereka atau yang dipuja, yang membuat apa ya jiwa itu ditukar. Nah, atau memang penghuni asli sini. Gitu. Nah, sebelumnya sosok yang masuk tadi apa tuh, Kang? Jadi sosok ini emang sosok laki-laki. Sosok laki-laki, dia emang sebenarnya bukan yang paling kuat. Tapi emang dia, jadi gini Kak, sosok itu ada punggawanya. Punggawanya ataupun ada bosnya lah. Nah, punggawanya ini ataupun yang lainnya, anak buahnya ini suka meminta sesuatu. Kenapa suka minta sesuatu? Karena emang perjanjian. Yang bahasanya kalau jiwanya dia tidak dikasih, ataupun hal sesuatu yang dulunya perjanjian itu nggak dilakukan, itu akan memakan nyawa. Nah ini sampai saat ini masih menagih. Berarti istilahnya masih punya hutang. Masih punya hutang. Nah kenapa masuk ke Teteh, bahkan mungkin ini udah lama ya Teh. Kalau auzubillahi minasyaitonir. Yuk Kang Nanda mau coba interaksi. Nah itu kenapa tadi aku bilang Kak Pras sama Kak Hana, aku sama Kang Nanda cukup untuk di penelusuran tuh kita buka semuanya. Jadi kayak membiarkan mereka itu masuk untuk komunikasi. Kalau enggak ya fatal di kalian berdua gitu. Nah ini salah satu kamar yang ada di rumah di sini. Pengap banget ya. Masuk sini. Gimana? Kak Hana sama Pras. Apa rasanya? Gak nyaman deh. Kayak Pusing nggak? kayak rasanya dingin sama panas jadi satu gitu. Gimana ya? Kayak ngap tapi aneh ya. Tapi Pusing. dingin, tapi panas gitu. Kita lihat. Oh, Kang Nanda sedang coba buat tarik energi biar ada yang mau komunikasi mungkin sama Kang Nanda. Iya. Jadi ada sosok wanita Teh. Sosok wanita emang saya nggak tahu kenapa ini pintu juga kunci ya.
wanita itu emang sempat pada saat ini masih aktif kan, sempat ada suatu kejadian yang dia mengalami kecelakaan. Kenapa saya bisa bilang kecelakaan? Karena wujudnya itu emang dia kayak apa sih bahasanya, kok kelindes mobil ataupun apa. Kayak ada setengah badan yang hancur ya. Dan dia bilang, kalian ngapain kesini? Apakah kalian mau menggantikan kami? Menggantikan kami itu adalah hutang yang pada saat itu kejadian. Hutang yang dulu dijanjikan. Kalau kakak mau mencoba untuk iniin sosoknya, saya bantu. Enggak. Gitu. Mau coba nggak untuk menyentuh lah setidaknya. Enggak sama sekali. Saya juga nggak tahu kenapa, mungkin Teteh mungkin kakak bisa maksudnya pintu ini nggak bisa kebuka, saya nggak tahu kenapa nggak bisa kebukanya. Mungkin apa. Kak Pras mau coba rasanya itu. Jadi emang Bismillah. Tapi nggak tahu kenapa nggak bisa. Tapi emang sosok ini emang ada di sini sih, Teh. Di dalam ya? Sosoknya nggak bisa. Jadi emang dia emang ayo komunikasi aja. Ya. Bismillah. Berat banget dia. Assalamualaikum. Kenapa kamu ada di sini? Oke, kamu memang ada di tempat itu ya? Kamar mandi itu? Siapa nama kamu? Kamu gak punya nama? Siapa namanya? Gak mau. Kamu kenapa kok ngeliat-ngeliat yang sakit yang mana, yang sebelah kanan? Oh, kamu kecelakaan atau kamu jadi apa ini di sini? Aku bikin surat. Oh, dibikin. Oke. Kamu tahu cerita di sini kan? Ada yang paling besar di sini kah? Banyak. Ya sudah, kamu karena begini bentuknya, bingung saya. Kamu nggak bisa diem, keluar aja ya. Ya. Ada yang minta sesuatu kalian. Apa? Minta apa? Mau apa? Kembang? Tumbal? Siapa yang minta? Yang mencelakai anak ini dia lah. Memang dia masih hidup? Memang dia penghuni. Oh, penunggu di sini yang dulu sering minta kalian nyawa kalian, minta lagi. Terus kalau saya nggak mau kasih gimana? Kan bukan urusan saya. Kalian nanti setelah dari sini kalian akan mengalami suatu kejadian. Oh, kamu ngancem. Kalau nyawa Bukan yang ngancam, memang kenyataan. kamu nanya nggak? Berani? Enggak, karena takut. Ya udah, kita kasih nyawa orang gitu. Nggak tahu. Panggil aja bos kamu yang paling besar biar dia ngomong sama saya. Ya. Atau kenapa minta tumbal? Sudah menjikan kebiasaan di sini. Kebiasaan di sini. Ya itu yang saya bilangin. Mungkin mereka yang dari tahun 90 itu tidak datang lagi karena sudah habis yang dia untuk penukarannya itu. Jiwanya yang lagi udah nggak ada. Makanya dia butuh teruskan yang namanya penukaran nyawa demi sesuatu, demi harta, itu harus berterus. Oke, keluar dulu ya dari badan anak ini ya. Ya. Sakit loh. Sakit loh. Cing. Pelan-pelan. Gue jatuh loh. Sikut gue sakit lagi. Maksud sikut mulu. Allah. Ya. Oke, sambil Kang Nanda istirahat dulu, relax dulu. Minum dong buat Kang Nanda, boleh tim. Ya kayak teng gitu, keliangan nggak kamu, Pras? Ngeliat dia. Aku aman. Ikut keliangan, heeh. Aman. Sini Kang, sebelah sini Kang. Ya dia masih penasaran. Ini sosok yang besar tadi. Gini, sahabat Misis, sering kali saya ngomong mau Kana sama Kak Pras ya. Yang namanya dunia spiritualis itu banyak macem-macemnya.
nggak cuma santet telu guna-guna. Ada yang namanya kayak tukar nyawa, terus demi harta gitu. Sama kayak orang penumbalan dan lain-lain. Nah itu biasanya mereka kalau sudah ditukarkan jiwa-jiwanya ternyata habis, mereka akan terus nyari. Itulah miskinnya otak kita, pengetahuan kita kalau kita kerjasamanya sama iblis. Mereka tidak ada negosiasi. Jadi mau sekaya apapun ya nanti ujung-ujungnya nyawa kita juga. Kitanya juga, jiwa kita juga yang harus dipertaruhkan gitu. Sampai akhirnya si yang meminta itulah yang akan dikejar juga. Ini kayaknya udah habis, udah keluarganya habis. Tapi banyak korban yang di sini yang dituntut untuk mana korban selanjutnya. Karena Abah juga bilang setiap keluarganya yang datang ke sini itu pulang dari sini meninggal. Gitu. Makanya Abah kan, maksudnya Abah ini tuh penjaga di sini ya. Penjaga di sini itu nggak tidur yang di sini, dia ada rumahnya. Jadi cuma buat bersih-bersih, terus ngopi santai. Ya itu yang saya bilang di sini itu tidak ada waktu. Kenapa tidak ada waktu? Mau siang pun mereka wujudin. Intinya satu, pengen cari nyawa selanjutnya, jiwa selanjutnya, gitu. Oke, gimana Kang Nanda? Saya bilang, tadi kenapa saya buka jendela? Mungkin kakak mau lihat nih. Sepelas saja. Rahana yuk sekali dia, biar nggak takut. Itu ada bukit kak. Lihat, itu bukit. Jadi emang itu ada sosok makhluk yang gede banget, yang dominan yang saya bilang. Tadi dia minta getih saya, Iya, getih itu darah. Untuk menggantikan tumbal yang ada di sini. Terus selain ya tadi juga perempuan tadi minta tumbal selanjutnya ya Kak Hana ya Pras ya. Dia minta juga tumbal. Selain nyawa manusia apa ya Kang? Takutnya balik mereka-mereka ini kan orang awam yang ngikut kita ya. Takutnya di luar atau di rumah ada kenapa-napanya gara-gara saya kan nggak lucu. Betul, gitu. sebenarnya sih kalau ada pisau saya mau nyeset tangan saya, nanti saya kasih. Jangan Kang Nanda. Getih saya, maksudnya saya kasihkan. Atau enggak nanti. Nanti coba kita sambil jalan dulu teh. Oke, yuk kita keluar yuk dari kita sambil kamar jalan dulu ini. supaya nanti coba saya. Kang Nanda. Belakang. Ayo Bang. Jajan belakang. Assalamualaikum. Oke, siapa kamu? Yang tadi di jendela ya? Bukan, yang di mana ini? Di luar. Kenapa kamu masuk ke tubuh Nanda? Kalian mau ngapain? Hah? Mau ngapain? Apa kata dia? Kalian mau ngapain? Kalian, kita mau ngapain? Kita mau silaturahmi. Mau tahu tempat ini ada apa, kenapa terbengkalai lama. Boleh kamu ceritain ke saya, ini ada apa, kenapa? Ya, Profesor. Banyak sekali kejadian. Banyak sekali kejadian, apa? Aku tahu kalian bawa sesuatu. Apa emang? Aku minta kembang. Kembang? Tim bawa kembang emang? Nanda ya? Kang Nanda bawa kembang ya? Coba mana sini kembangnya dia? Sahabat Mrs. tahu kan ulahnya dia? Dia ada aja yang dibawa. Emang gue getok lu lama-lama lu. Tunggu ya, terus apa lagi? Kenapa kamu minta kembang? Buat apa? Anaknya di awal. Iya, memang. Sudah apa dia? Komunikasinya. Sudah buka. Kamu nanya dong. Yuk nanya yuk. Nggak apa-apa. Pas boleh nanya. Emang penghuni sini aslinya dari awal. Tadi katanya banyak orang mati, itu kenapa? Ya, perkara jiwa. Dulu dia meminta sesuatu kekayaan. Oh, dia meminta sesuatu kekayaan. Iya, sabar. Jadi setan aja nggak sabaran lo. Tuh. Dupa di mana Dupa? Kurang ajar ya. Berapa? 3 ya. Udah nggak usah banyak-banyak. Cuman lo. Begini, setelah kembang sudah ya. Mau ini, ya udah. Buruan lah, dia ngeliatin muka lu. Tuh, lihat aja tuh. Kalau sama yang di dalam,
Kenal nggak? Yang di belakang? Iya ya. Nyawa-nyawa manusia. Pegang. Mundur. Yuk, mundur. Nah, duduk aja, duduk. Duduk yang santai, tenang. Tenang. Pegang. Mantap, men. Udah ya. Udah ya. Kasihan teman saya loh, itu sakit loh. Saya keluarin ya. Ke tangan, teman saya punya tangan. Apalagi? Saya nggak mau nurutin kamu yang banyak loh, tuman kamu loh. Di dalam, kenapa? Minta nyawa. Emang dia Tuhan minta nyawa? Nah, saya mah kan nggak minta apa-apa. Dia mau ganti-gantiin aja, enak bener. Apa yang dia minta selain nyawa? Saya nggak mau kalau nyawa manusia. Ngapain saliman lu? Oh minta darah? Jangan, itu punya suami saya. Aja. Taruhannya kamu sama saya. Ayo selain nyawa manusia apa? 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 Yaudah nyawa binatang aja ya. Ya, yang penting nyawa darah kan? Bagus, seger itu. Siapin minum dong, kasihan Kang Nanda kalau meleknya. Hah? Hah? Ya udah baik-baik ya. Ya udah baik-baik keluar ya. Udah keluar ya. Mau habisin dulu, enak lah. Mau dari sini. Allah, turun. Nah, udah keluarin aja, udah keluarin. Allah, masalah. Maaf Kang, habisnya dia turun Kang. Aduh. Sorry, maaf, kekencengan maaf, hampura. Duh, minum dong, minum. Aduh, dia sakit loh. Derry mana Derry? Wah. Pegangin dulu tongkatnya. Sorry Kang, sorry ya, maaf. Iya, karena lu mau lompat. Oke aman. Yuk berdiriin ke belakang dulu, agak gerimis. Aduh. Sini selonjorin dulu. Mau diamanin ke dalam sekalian? Iya, yuk. Nah, Kang Nanda, tadi yang masuk ke Kang Nanda boleh Hana sama Pras tahu ya, minta apa aja dia. Jadi gini Kak, emang pada saat sebelum datang kakak, tadi timnya yang datang duluan kan ya? Saya emang melakukan sesuatu di belakang tenda itu. Belakang pohon yang adalah saya mengundang yang bisa diajak komunikasi untuk membahas tempat ini. Nah, pada saat Kalian nggak denger di atas dia jalan-jalan? Enggak. Akhirnya Pras denger. Itu begitu Pras. Jadi kalau yang tidak pernah ngerasain, kadang-kadang mereka iseng kasih tahu. Tapi nggak ke semua kuping, kadang semua kuping dengar. Benar-benar jalan kan? Ya sekarang udah nggak. Iya tadi. Kenotis jadinya. Jadi emang pada saat ngaso ya istirahat, tadi saya ke depan itu ada sosok. Sosoknya itu kayak tahu goblin nggak? Tahu. Tahu goblin yang dia begini. Itu jalan cepat Kak. Jalannya cepat banget. Habis itu gue nggak tahu deh. Habis itu apa ya? Itu dia minta dupa, dia minta kembang dan dia minta nyawa. Nah. Ini kan udah 2 kali notis juga nyawa ya Kang.
biasanya kan yang lu tarik pasti begitu terus karena mereka udah dikasih sajen gitu kan, udah diundang lah sama lo. Kita cari ini nih Kang buat biar tidak ada yang kenapa-napa lah. Contoh kita udah pernah ke lokasi Jogja, Bandung kita sempat celaka kan, mungkin gini karena kan. nggak dikasih. Aku potong dulu ya, mungkin bisa digantikan. Nggak tahu ya kalau di sini ada ayam, mungkin bisa digantikan dengan ayam. Ayam lagi. Soalnya nggak mungkin. Coba bilang tim bilang ke Abah deh yang jaga ini deh. Mungkin nanti. Iya, tolong cari ya Mas ya. Takutnya kenapa? Kita hanya menjaga aja Kak. Soalnya kalau nggak ada, percaya nggak percaya, sesuatu yang jin emang kita nggak mesti full percaya sama jin, tapi hanya mencegah aja. Yang dimana takutnya pada saat kita pulang kita nggak tahu nih. itu kita pernah kejadian. Kejadian banyak Kita sekali. pernah kejadian soalnya. Banyak sekali kejadian. Mau percaya atau enggak? Ya alam lah. Tapi itu kalau mau dibuktikan, monggo silakan. Gitu. Nah makanya kalau nggak ada ayamnya gimana nih Kang? Ya nanti pakai tangan saya, nanti saya pakai. Tadi lo mau gigit tangan laki gue, bener nggak Kana? Pak Pras ya. Enak banget mau gigit tuh kayak Dracula. Kasih aja nggak apa-apa. Ayah mau tangannya. Injek Gitu. lah. Iya dari atas. Ini yang di atas. Wah, ayo naik deh. Ya Allah. Oke. Pras naik temenin. Oke. Kamu jangan ya. Iya. Agak riskan di atas. Aduh ya Allah. Berarti Pras sebenarnya tanya ya Pras. Komunikasi aja nggak apa-apa. kalau lagi dalam kondisi kemasukan tuh dia Kang Nanda tuh nggak sadar. Ya sama kayak aku Blank udah nggak ada. Teteh juga nggak sadar sama sekali ya. Ingatnya itu kan aku ada satu cara buat manggil gitu ya. Itu biasanya suamiku yang tahu dia udah manggil, kita kayak kelempar aja udah. Aku udah kayak ngeliatnya tuh semua hitam, satu ruangan hitam gelap, saat dipanggil baru kayak kelempar gimana sih? Udah balik yang kok capek banget, Betul, kok pegel banget, pemanggilan. kok sakit gitu. Tapi Dan lagi-lagi Kang Nanda ini kali ketiga Kang Nanda melakukan satu ritual yang pada akhirnya manggil Ada yang bawa mereka lilin? dan mereka pasti minta nyawa karena di lokasi lilin ada yang mau lilin nggak? Ada bentar tapi dicari dulu. Kalau ada kita bawa ke bawah Nah, ya. biasanya itu di dua Takutnya lokasi sebelum ini, sana, Hana, kita bawa ke bawah, sahabat ya. mistis, Takutnya. itu dua lokasi yang sama-sama tempat buat pesugihan, penumbalan sekte gitu-gitu kan. Mereka yang memang menghabiskan nyawa orang gitu, minta dimakan nyawanya. Aman. Ya paling satu aja ya. Bentar lagi dicari dulu. Mereka pada akhirnya ya menyelakai. Nah karena memang sebelumnya aku nggak pernah ritual buat manggil asal ngundang aja. Kalau Kang Nanda memang spesialis di saya itu untuk ngundang mereka semuanya biar nggak nanggung gitu. Gue cari tahu gimana Kang Nanda di atas. Jadi emang ada sosok teh tapi dia mau dia komunikasi. Sebetulnya dia pengen ngajak komunikasi dengan papan tulis. Nanti bukan saya yang ngelakuin tapi kakak berdua yang ngelakuin. Kalau emang ada papan tulis atau spidol Bawa aja. Papan tulis ada. Teriak-teriak, tolong sama teriak. spidol nanti saya panggil. Tapi jangan sugesti saya. Ikutin aja tangannya. Tapi jangan dilawan. Pesan saya cuma itu aja. Nanti saya panggilin yang di atas itu. Dia mau komunikasi dengan kayak biasanya, tapi dia akan menulis di suatu tempat, di suatu papan tulis itu. Aku boleh duduk nggak? Kaki yang kanan lemes banget. Daripada gue lari ke atas. Duduk, Daripada lari ke atas, mendingan di bawah. Enggak, Kang, aku tahan dulu. Jangan Lemesnya 2 kali lipat. Jadi ini sosok emang kalau yang saya lihat ya teh ya, sosoknya adalah wanita tua. Ya, betul. Kayak nenek-nenek. Betul banget wanita tua. Tapi dia kayak sedih banget. Sedih bangetnya adalah kenapa sih gua dulu itu digantinya jiwa gua atau nyawa gua buat suatu kekayaan. Jadi nenek ini punya anak. Nah anaknya inilah yang menumbalkan. Berarti yang ini salah satu keluarga. Betul. Aduh. Betul. Kan dibilang dihabisin keluarga. Contoh, selain keluarga pun dia nguni di satu tempat itu kayak pembantunya atau supirnya bisa. Jadi nggak selalu keluarga ya, tapi yang di sini dominan keluarga. Dominan banget ini keluarga. Yang benar-benar emang keluarganya si orang ini yang mau nukar jiwanya sama harta itu. Demi kekayaan sih ya. Jadi sekarang tuh banyak banget orang-orang yang pengen kaya cepet, tapi nggak mau kerja gitu. Nggak kayak
kita ya kerja pagi siang sore malam ya. Gedabak gedubuk ya. Apalagi saya kerja gini-gini amat ya Allah. Curhat. Ini tuh sebuah curhat. Kakak duduk sini. Spidolnya mana spidolnya? Kakak duduk Oh, sini. ada. Duduk depan sini. Kalau saya ada apa-apa jangan dilawan. Pesan saya cuma itu. Itu ikutin aja. Kalau spidolnya goyang, kalau enggak. Jadi jangan sugesti saya. Tapi jalanin sesuatu yang dimana adalah kalau emang goyang, enggak. Itu aja ya. Kakak sini. Sini berdua. Sini. Oke. Lampunya bisa dikecilin nggak? Boleh. Nasib, sini aja. Di belakang kayak ada orang nyapu. Iya, nggak apa. Takut. Santai. Kayak ada apa? Orang nyapu teh. Oke. Duduknya santai kak. Kak siapa nih? Oke. Wait. Pegang. Oke, tunggu. Aduh. Jangan dilawan. Kasih taufik. Nafakaya kasih ikafima. Kasih tais masih nasita ya kafinita Kalau ada itu jangan dilawan, saya Sumpah enggak. jangan dilawan, jangan pernah dilawan, ikutin aja. Kasih tafina kinasi sukma sing agak pening gusti hadir nol gini ya jin papa naksit afikasi inafi Sini lu. Bukan. cukup. Lepas aja kak. Lepas cukup. Oh, cukup. Nyalain lampunya. Matiin teteh lilinnya. Oke. Dia nulis apa? Nggak, dia gambar doang. Saya dia, bantu jelaskan. Boleh. Dia kayak mau gambar sesuatu bentuk tapi karena Kang Nanda suruh lepas. Aman. Jujur magic aja. Tangan Aman. saya jalan sendiri. Aman ya. Aman. Jadi gini, saya bantu jelaskan. Dari tadi tuh di atas tuh kayak yang gitu mulu. Oke. Aku nggak mau ke atas. Oh, Iya, saya takut rubuh doang. Ya, nih. Nasi. Nih, suatu simbol. Simbol ini sebetulnya adalah lingkungan yang ada di sini, Teh. Oh, yang dia gambarin ini. Ya. Kayak bentuk penguasaan yang mereka ya, kekuasaan mereka Kenapa ya. tadi saya stop? Mungkin di sini yang nggak takut
ke kakak. Iya. Tapi ke Hana takut Tapi banget. dia mau mencoba untuk Nabrak. nabrak ke kakak. Kayak saya bilang, gimana nanti kakak pulang sakit-sakit badannya, saya tahan. Maksudnya saya lepas. Kenapa? Percaya nggak percaya nanti pulang kalian pada sakit badannya. Kalau diterusin. Dilanjutin. Kalau dilanjutin. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Semoga enggak ya. Iya. Tapi Jangan gimana? ya. Tapi kan ini maksudnya ini simbol ini kan Ya. emang ada artinya Iya, gitu. jadi ini kolam, Oke. ini kolam, ini bukit. Oke. Bukit ini adalah posisinya di sini kak. Mm-mm. Ini bangunan sini sebelah bangunan. Nah, ini bangunan, ini kolam, ini bukit. Kenapa titik di situ? Karena penguasa yang utamanya itu adalah di bukit itu. Jadi segala sesuatu perjanjian itu pada saat itu pelakunya atau yang dijalankannya itu di belakang sini kak. Untuk menyediakan sajen ataupun apa. Nah, jiwanya itu gimana? Mungkin ada pertanyaan, gimana sih teknisnya? Saya bantu jelaskan. Tapi nggak di sini. Oke. Saya bantu jelaskan nanti di depan situ. Gimana untuk teknisnya, tapi bukan untuk dicontoh teh. Iyalah. Jangan ada Saya salah satu. hanya sedikit aja. Iya. Teknisnya Jangan di-spill kayak- semuanya, Kang. Iya, Nanti sedikit belajar. Nanti apa yang dilakukannya nanti ada di belakang sana. Oke. Tuh. Nah ini hanya sebagai simbol yang dimana lah emang di sini itu tempat banyak kejadian deh. Walaupun ini banyak apa namanya sekat-sekat, tapi utamanya adalah lingkungannya. Jadi anaknya yang meninggal, Iya. ibunya yang meninggal. Ya pokoknya keluarga dia ya, Kang ya. Nah, sampai yang endingnya adalah tidak bisa untuk ngasih sesuatu lagi. Karena sampai kan ada kata 7 apa? 7 turunan. Ya, itu nggak akan selesai. Paham? Nggak akan selesai sampai 7 turunan tuh. Itu akan sampai cucu sampai bawah-bawahnya pasti Ya, akan mengalami buyut-buyutnya kayak gitu. terus ya. Nah, kita nggak tahu Allah alam apakah yang lainnya itu tahu tentang ini atau enggak, kita nggak tahu. Dan Yuk kita ngobrolnya berdiri yuk. Iya. Ya, tolong kru pegang dulu, diambil bentar. Nah, aku mau nanya nih Kang, sebelum kita jalan lagi lanjut ke sesi penelusuran lagi, khusus untuk Kak Pras sama Kana. Balik ke awal sebelum kita masuk ke penelusuran, saya selalu kasih tahu ke setiap narasumber, di sini kita tidak mau ada gimmick-gimmick, kita tidak mau ada tipu-tipu daya. Coba yang tadi kalian rasakan itu tangan kenapa bisa menggambar? Bukan kayak spidolnya teh. Spidolnya keras ya. Saya kira, Kayak iya. Saya pikir awalnya dia jujur aja. Iya. jujur awalnya gue pikir lo juga. Nah, tolong berantemnya di luar. Nah itu, kenapa ibaratnya kalian berdua yang harus megang gitu kan? Karena saya sama Kang Nanda bukan tidak percaya lagi, saya pasti percaya gitu dengan hal berbau mistis. Dan di sini yang paling keras itu Kak Pras. Mau dimasukin tidak bisa nih. Balik lagi pikiranmu, hatimu concern. Pas nyatu gitu, fokus. Tapi ke Hana ada rasa takutnya. Jangan sampai ke Hana yang masuk, tapi di luar nanti setelah hal ini benar yang dibilang Kang Nanda, ada rasa sakit, ada ya terjadi sesuatu hal yang kita tidak mau gitu. Karena udah saya ingetin, saya maunya kalau nanti pulang siapapun yang ada di sini selamat sampai rumah, balik lagi seperti biasa. Di sini cuma mau buktiin kalau mereka itu komunikasi nggak hanya cuma dengan kesurupan. Kayak tadi tanpa dipanggil dengan jelangkung jelangser ya kan zaman dulu banget. Ini nggak, sebenarnya banyak banget cara buat kalian tuh tahu ada energi aja deh. Sebenarnya ada energi. Kayak tadi Kak Pras denger apa lagi? Ya itu aja sih tadi. Jalan, kamu. Orang nyapu. Nah itu yang kayaknya agak aneh ya orang nyapu gitu ya Jam kan. segini teh. Gimana Kang Nanda selanjutnya nih? Tadi saat Kang Nanda kemasukan juga minta yang bernyawa Kang. Iya. Kita ganti memang jadinya ayam. Cuma tim kita belum ada yang datang. Sebelum ayam itu datang, kita mau kemana dulu nih Kang? Mungkin gini kali deh. Soalnya emang sosok yang di sini emang tidak banyak. Sosok yang di sini tidak banyak, tapi utama. Iya, besar soalnya. Utama dan dominan.
Sosok yang tadi di atas itu ya, sosok yang nenek-nenek itu adalah yang mengalami kejadian sebelum itu tadi sudah saya jelaskan. Sosok yang tadi yang sempat masuk itu minta sesuatu, tumbal, pengganti tumbal yang dimana ya sebelum yang lanjutannya itu nggak ada yang tahu teh. Siapa sih yang bisa ngasih tumbal itu? Nah, Iya. tapi lebih baik sih. Oh udah ada tuh Allah ayamnya. Muhammad. Udah ada Kang ayamnya. Kita mau ritualnya di luar apa di sini Kang? Di depan aja teh. Oh di depan aja yuk. Depan aja yuk. Nah ini Kak Hana sama Kak Pras salah satu proses dimana daripada mereka minta jiwa dari kita, nyawa dari kita, mendingan dia kita kasih yang bernyawa aja untuk penggantinya. Kasian. Iya, ini kali kedua kita dibuntutin sama iblis begini. Berarti sebenarnya nggak selalu seperti ini ya Teh? Iya, nggak pernah malah. Tapi semenjak Kang Nanda tendeman sama saya, dia mau membuktikan ke banyak netizen kalau memang hal yang namanya bersangkutan dengan penukaran jiwa, penukaran ya nyawa orang gitu. Sebenarnya nggak selalu melulu manusia. Ada kan yang bilang kalau kita main sugi pakainya kambing, pakainya kerbau. Nah, ini kita buktiin kalau nggak semua nyawa itu harus manusia di sini. Cuma buat pembuktian aja. Karena nggak mungkin kita pakai nyawa kita kan gitu. Betul. Oke, kita lihat prosesnya ya. Gua aman yang di sini ya Kang ya. Ayamnya langsung berdiri kan. Kayak dia pasrah gitu loh. Seneng loh. Kak Hana pegangin Hana. Hana pegangin Hana. Udah kan? Udah. Belum. Apa? Brengsek nih setan. Enggak. Kamu di sini aja Kak Hana biar Pras yang di dekat Kang Nanda nggak apa-apa. Dia masih oke kan sih? Jangan dekat. Ngerti aing. Ayamnya. Ih, oga. Jangan dilihat. Udah. Dia udah diem. Dia udah diem. Diam. Shh. Udah makan. Ayo. Yang kamu minta makan.
Bulunya bersih. Enak. Udah puas? Udah puas? Udah. Flashback cuy. Udah ya, udah jangan lari ke sana, capek. Udah, ini kan udah dikasih, saya nurutin loh. Udah, tenang. Udah, apalagi? Udah ya, minum. Bisa seret, gue dulu nggak seret. Baca doa ya. Saya bismillah ya. Oh enggak. Kopi hidung, nggak ada airnya. Jadi ini minum dulu. Nih. Kopi. Pakai tangan. Nggak boleh begitu, pakai tangan. Wah, gitu. Nah, minum. Enggak. Apa yang kamu minta udah saya kasih kan? Sudah. Saya mau tanya sama kamu. Sebelumnya sudah berapa yang kamu mau makan? Banyak. Lebih. Bukan aku makan. Terus kamu apakan? Aku habiskan saja. Nggak selalu yang muda, yang tua pun kamu habiskan. Tergantung jiwa siapa yang akan makan kekayaan ini dapat. Apa yang kamu kasih? Benar kan kamu janji kekayaan, benar? Ya, tapi tidak sekaya yang kaya Padang. Apa yang, maksud kaya yang kamu kasih tuh kayaknya kayak gimana? Saya kan udah kasih, dia nantang aing. air dong, ntar dia gua cipratin. Nanda, udah. Kan nggak ada yang nantang. Udah. Mana satu lagi mana? Oh, udah. Nggak ada yang nantang kamu. Kamu minta aja saya kasih kan? Iya kan? Saya kasih nggak? Kenapa kamu malah jadi nantangin semuanya? Udah dong. Kamu kasih nggak kekayaan untuk mereka? Enggak kan? Nggak sekaya itu kan? Nggak sekaya itu kan? Dah diem. Kan udah selesai. Keluar ya dari tubuh teman saya ya. Sudah ya? Hah? Keluarin aja udah teh. Hanya info itu yang saya cari. Berarti di sini kalian disuruh orang kan? Ya, diminta untuk memberi kekayaan dengan menukar jiwanya demi harta. Oke. Ya cukup itu. Macam-macam. Kalian sama mati. Iya, mati itu karena Allah, bukan karena kamu. Ya, keluar ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Jangan maksa anak ini dulu. Kenapa sakit? Saya pegang marah gitu. Kamu yang benar. Jangan kenceng-kenceng. Minum. Minum ini beneran baru. Ya, minum. Aduh, apa Iya ini? buruan minum. Buruan itu bulu ayam. Itu nggak bulu gambris. Lah, bangsat apaan Ya nih? udah minum. Cepet, ulah lu. Ih, Ya glowing gue nggak glowing gue. Itu bagus skincarean. Itu ayam lu makan. nih. Tuh, ayam tuh lu makanin. Kepalanya hilang lagi kebetulan. Astaga. Aman ya. Aman. Lu ngajakin dia berantem. Aman, sorry ya. Kenapa emang? Lu mau mukul dia lu, parah banget lu. Nah, jangan nanya gue. Oh iya. Pakai topinya dulu. Minum biar nggak enak. Gua aja enak ngeliat lu. Yuk naik ke atas yuk, biar nggak gimris. Ya. Yuk, gerimis banget, naik dulu. Gue minta udut dulu bisa kali? Boleh, makanya ke atas dulu sini. Salah. Anjing, gua udah bilang kan, Kak. Bisa tenang. Tongkatnya mana ya? Tenang.
Enggak juga sih. Tapi kuat banget. Sakit banget deh. Aduh. Aduh. Kan masih dibanding gue badannya kecil kan. Aduh ya Allah. Tenaganya beda ya. Udah tunggu. Tenaganya sih beda sih. Jangan naik dulu deh. Tunggu. Cut. Nih, topinya Nanda nih. Yaudah. Yuk. Oke, sahabat mistis, dari opening sampai kita mau closing ini, sebenarnya tadi ada yang mau dibahas. Ada di podcast sebelumnya, jadi ada di podcast, terus tiba-tiba Kak Hana pasang bukan pasang ya, bikin VT di TikTok ya Kak. Kalau selama syuting ternyata tidak sengaja mata batinnya kebuka. Itu udah dibahas di podcast ini. Nanti ada linknya. Saya masih capek, Kang Nanda masih capek, tapi oke. Oke. Kalian berdua oke? Aman. Lemes. Oke. Di sini hanya ingin pembuktian juga sih. Karena kan Kak Hana ini tipikal yang tidak sama sekali ngelihat dan begitu pula takut. Apras. Orangnya ya ABG Gen Z yang skeptis, yang normali banget hidupnya. Kalau kita kan khusus ya, dunia alam goib. Nah, Kak Hana, dari saat nggak sengaja kebuka ibaratnya sampai akhirnya kita ada pembersihan, aku tutup, respon di sini itu kayak gimana? Makin tipis atau malah melebar? Makin tipis teh. Makin tipis, jauh banget. Tapi memang mungkin nggak bisa 100% ya. Ketutupnya tuh kayak memang sudah ada yang kebuka. Jadi hal-hal yang kayak tadi aku dengar orang nyapu. Mana mungkin tengah malam orang nyapu kan ya teh? Yang lain tapi nggak ada yang dengar ya? Nyapu nggak ya? Ya, masih Jadi, kesisa berarti, tapi ya. Kalau kebukanya gimana tuh? Pas kebuka rasanya kan banyak netizen di sini atau sahabat mistis yang belum melihat podcastnya aku sama kalian kayak para kes, lebih ke arah terbuka kayak wah gue ngeliatin setan langsung. Enggak. Untungnya enggak sampai segitunya, tapi memang rasanya kayak nggak pernah sendiri ya teh. Kayak selalu ada yang nemenin gitu. Kadang-kadang kalau lagi tidur tuh ada di pojok kamar tuh kayak ada orang yang berdiri gitu. Terbangun dilihat, namanya juga kepo ya, biasa kalau ada apa sih nih di pojok gitu kan, dilihat kosong. Atau paling banter kayak apa ya, suami ngerokok sih memang, suami ngerokok. Rokok dia matiin rokok nih, ngobrol, asapnya masih ada. Iya, jadi Tapi kayak gitu-gitu aja sih teh. Tapi terus nggak berhenti. Kayak ada nggak ada on off-nya tapi dia berkelanjutan terus ya. Berkelanjutan teh. Itu setelah syuting kan? Setelah syuting, setelah scene itu. Oke. Itunya di mana, kayak gimana ada di podcast. Jadi sebelum melihat penelusuran lihat dulu podcastnya. Karena saat podcast itu aku memang mengajak para cast dan kebetulan hanya mereka berdua yang bisa kali ini ya bentrok semuanya. Dan di sana barulah keungkap kalau aku sudah pernah ada pembersihan sama Kak Hana karena lihat banyak yang nge-take terus memberi info kalau Kak Hana itu tidak sengaja kebuka mata batinnya. Nah buat kalian yang sering banget ngomong, teh coba dong buka mata batin, bukan kita tidak mau karena tidak bisa, tapi satu dengan lain hal kita menjaga orang itu saat dibuka dia kenapa-napa pasti pihak keluarga atau yang lain nyalain spiritualisnya atau nyalain orang yang ngebuka mata batinnya. Itu nyakitin mental, psikis, jadi mereka itu ke-trigger kayak Kak Hana tiba-tiba kayak orang diikutin terus, diliatin terus ya. Dan di sini kita mau ngebuktiin karena hampura banget di awal closing saya sudah chaos, jadi saya tidak sempat untuk memberitahu hal ini dan udah ke notis ada di belakang sini. Ya, Kang Nanda, terima kasih buat waktunya, Kak Hana, Kak Pras, terima kasih buat sahabat mistis. Pesan dari di dalam banyak ya Kang, buat pesan-pesan moral buat kita semuanya, terutama untuk tukar jiwa demi harta. Tukar jiwa demi harta. Zaman sekarang ya Kang, kerja, kan? Iya, gua aja mesti Begini. nyapu ngepel. Kan? Kita kerja gitu, jangan mau cara yang instan. Tapi masih banyak. Ada, nanti aku kasih lihat ada beberapa orang yang DM saya, itu mereka itu kelilit hutang, terus mereka butuh biaya, itu mereka capek dengan kemiskinan, mereka minta dibantu untuk menukarkan jiwa mereka demi harta.
tanpa mereka sadari di dalam pengaruh tukar jiwa ini itu nggak selamanya sempurna ya Kang. Seperti yang terakhir Kang Nanda kemasukan yang makan ayam, saya memberikan kekayaan kepada yang minta, yang menukarkan jiwa, tapi tidak seperti mereka bayangkan. Berarti ngasihnya nanggung nih kentang setengah doang. Kalau ada nyawa baru dikasih ya Kang ya. Sebenarnya kekayaan abadi itu semuanya atas izin Allah, atas izin Tuhan. Kayak seperti Pras, Kahana, mereka ditakdirkan untuk punya uang ya karena mereka kerja, ada potensi untuk kegiatan yang menghasilkan uang yang positif dia lakuin. Terus passionnya mereka memang jadi aktris dan aktor, bukan passionnya mereka datang ke tempat yang wingit atau yang angker buat minta nomor togel, minta kekayaan kan enggak juga. Jangan ya kan? Ya. Bener, itu udah nggak boleh dilakuin. Nah kalau buat Kang Nanda pesannya apa nih? Pesannya adalah sudah disampaikan ke Teteh. Oke, semuanya udah terlampir. Ya. Pokoknya kalian yang mau 2026 kaya, kerja, usaha, jangan pernah melakukan hal-hal negatif, apalagi menukarkan jiwa kalian demi satu harta, satu kekayaan, karena semuanya mustahil. Kalian yang meminta, kalian juga yang mengakhiri. Nyawa dibalas nyawa. Terima kasih buat sahabat mistis, terima kasih kalian bertiga, terima kasih buat kru semuanya, dan untuk kalian boleh promosi sok atau ajak sahabat mistis teman-teman buat nonton itu kapan? Sahabat mistis, Jangan lupa buat nonton film Aku Harus Mati, segera tayang tanggal 2 April di bioskop kesayangan kalian. Oke, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.